Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiah Al-Adawiyah dengan NIM 2201016014 kelas BPI A3. Video ini guna menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Media Bimbingan dan Konseling. Video ini akan memberikan layanan informasi tentang mengenal minat dan bakat. Apa sih minat dan bakat itu? Nah, yang pertama kita akan masuk ke pengertian. Nah, minat merupakan kecenderungan yang menyebabkan seseorang berusaha untuk mencari ataupun mencoba aktivitas-aktivitas tertentu dengan rasa senang. Minat menjadi potensi yang penting akan memotivasi seseorang untuk mempelajari sesuatu yang disukai dan menjadi pusat perhatiannya dan menunjukkan kinerja yang tinggi. Kemudian, pengertian dari bakat adalah suatu kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mengetahui dan menguasai suatu pengetahuan khusus, bisa dengan latihan. Nah, keterampilan atau serangkaian respon yang terorganisir. Dengan demikian, bakat atau aptitude dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan bawaan dari seseorang. Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis dan contoh minat bakat. Yang pertama, jenis-jenis minat. Jenis-jenis minat meliputi 1. Minat vokasional. Nah, minat ini tuh yang berkaitan dengan bidang pekerjaan seperti A. Minat profesional, seperti minat di bidang keilmuan, bidang kesenian, atau bidang yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan sosial. B. Minat komersial, seperti minat di bidang usaha atau wirausaha, bidang pekerjaan yang berurusan dengan jual beli, pekerjaan di bidang periklanan, pekerjaan yang berhubungan dengan akuntansi atau bidang kesekretariatan dan lain-lain. Yang selanjutnya, minat di bidang yang berhubungan dengan kegiatan fisik, mekanik, kegiatan luar, dan lain-lain. Yang kedua, ada minat avokasional. Nah, minat avokasional ini berupa minat untuk memperoleh kepuasan atau melakukan aktivitas sesuai hobi, misalnya kegiatan berpetualang, hiburan, apresiasi, atau minat pada pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan lain-lain. Yang kedua, ada bakat. Jenis-jenis bakat terbagi menjadi 2, yakni yang pertama bakat umum, potensi dasar yang sifatnya umum. Nah, hal ini tuh bisa berarti semua orang memang memiliki kemampuan-kemampuan itu. Kemampuan pada bidang khusus atau talent, misalnya bakat musik, melukis, dan lain-lain. Yang kedua ada bakat khusus. Nah, bakat khusus ini tuh kemampuan yang dibutuhkan sebagai perantara untuk merealisir kemampuan khusus. Misalnya, bakat melihat ruang 3 dimensi dibutuhkan untuk merealisasi kemampuan di bidang teknik arsitek. Bakat baru akan muncul bila ada kesempatan untuk berkembang atau dikembangkan, sehingga mungkin saja terjadi seseorang tidak mengetahui dan tidak mengembangkan bakatnya, sehingga tetap merupakan kemampuan yang laten atau kemampuan yang tidak dikembangkan. Bakat yang mungkin dimiliki seseorang itu sangat beragam, seperti 1. Kemampuan verbal listening atau pemahaman. Nah, kemampuan ini itu memahami dan menggunakan bahasa baik secara lisan atau tulisan. Yang kedua, kemampuan numerikal atau kemampuan angka. Kemampuan ini tentang ketepatan dan ketelitian memecahkan masalah aritmatik atau konsep dasar berhitung. Yang ketiga, kemampuan spasial atau ruang bidang. Kemampuan ini merupakan kemampuan merancang suatu benda secara tepat. Yang keempat, kemampuan perseptual, kemampuan mengamati dan memahami gambar 2 dimensi menjadi bentuk 3 dimensi. Yang kelima, kemampuan reasoning atau penalaran, kemampuan memecahkan suatu masalah. Yang keenam, kemampuan mekanik, kemampuan memahami 2 konsep mekanik dan fisika. Yang ketujuh, kemampuan memori, kemampuan mengingat. Yang ke-8, kemampuan klerikal atau administrasi,
Kemampuan ini tuh kemampuan bekerja di bidang administrasi. Selanjutnya, ada kreativitas. Kemampuan ini menghasilkan sesuatu yang baru dan menunjukkan hal-hal yang tidak biasa atau istimewa. Selanjutnya ada kecepatan kerja. Kemampuan ini tuh bekerja secara cepat untuk pekerjaan rutinnya. Yang selanjutnya yakni ketelitian kerja, kemampuan bekerja secara teliti. Yang terakhir, ketahanan kerja atau kemampuan bekerja secara konsisten, dan lain-lain. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang minat dan bakat. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.